Indonesia 25 sampai 31 Agustus ya, tapi ada hal-hal struktural fundamental yang tampaknya harus dijawab oleh pemerintah sekarang. Oke, Mas. Jadi disebutkan tadi bahwa 5 ya, 3+2. Saya kepingin tahu dari pandangan Mas Andi, mengapa sih seolah-olah Pak BG yang menjadi inti dari 25 sampai 31 Agustus tidak ada penggantinya. Ad interim ya sampai hari ini ya, satu menteri yang sangat krusial tapi belum ada pengganti. Nah, saya pikir di sini ada sesuatu yang sangat fundamental yang kemudian harus atau sekarang berusaha diselesaikan oleh Presiden Prabowo sebelum melangkah lebih lanjut ke misalnya bagaimana melakukan pembongkaran dari kasus yang ada, terutama 10 tempat di mana korban tewas ada, sampai ya nantinya membenahi hal-hal yang struktural fundamental yang di awal menyebabkan demonya beruntun muncul. Kalau untuk saya selalu ini mulai di Pati, nanti kemudian untuk sementara titik puncaknya di Indonesia 25 sampai 31 Agustus ya, tapi ada hal-hal struktural fundamental yang tampaknya harus dijawab oleh pemerintah sekarang. Oke, Mas. Jadi disebutkan tadi bahwa 5 ya, 3+2. Saya kepingin tahu dari pandangan Mas Andi, mengapa sih seolah-olah penyerbuan penjarahan ke rumah Bu Sri Mulyani ini ya berlalu begitu saja. Jadi ya bisa terjadi begitu saja lah ya, tanpa ada sesuatu, bahkan konon kabarnya sampai 2 kali. Apa sebenarnya yang membuat ini terjadi, Mas? Menurut pengetahuan Anda? Ya kalau dilihat dari protap gitu ya. Ya rumah-rumah ini memang rumah pribadi. Rumah pribadi. Yang tidak mendapatkan pengawalan ekstra ya, dari polisi ataupun TNI. Protapnya tidak mengarah ke sana ya. Ya kalau dengar dari yang ada di berita bahwa Ibu Sri Mulyani meminta bantuan pengamanan dari Seskap maupun dari Menteri Pertahanan, ya di titik itu kalau saya misalnya masih Seskap ada permintaan seperti itu, saya pasti akan terheran-heran ada apa ya, karena tadi tidak ada selama ini pola di belakang bahwa amoknya akan mengarah ke rumah personal pejabat, tidak ada sama sekali. Ini baru pertama kali ya, apalagi kalau permintaannya dilakukan malam hari lalu kemudian weekend, ya pasti akan kesulitan untuk segera melakukan gelar ya. Kalau katakanlah saya berhasil menelpon Kasal katakanlah ya, lalu meminta supaya marinir ya digelar untuk mengamankan rumah gitu kan, maka kalau itu dilakukan 10 jam 11 malam, Kasal berhasil menelpon dan atau Panglima Marinir sekarang ya, normalnya pagi hari nanti jam 8 jam 9 baru penebalan pengamanannya ada ya. Nah, jadi memang secara protap lubang itu kelihatan ada ya, baik untuk rumah anggota DPR maupun rumah Ibu Sri Mulyani. Karena memang ini ada satu anomali baru ya dalam aksi unjuk rasa yang berujung kepada amok di Indonesia, mengarah kepada rumah individual pejabat ya. Dan rumah individual pejabat ini ada yang memang memancing emosi massa ya, karena perilaku terkini yang dekat-dekat dengan demo. Tapi kalau untuk Ibu Sri Mulyani, cenderung Ibu Sri Mulyani tidak melakukan perilaku atau narasi yang kontroversial. Ya, tapi kemudian tiba-tiba ada persepsi yang dibangun bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani itulah yang menjadi penyebab dasarnya, ya kan? Tapi kalau penyebab dasarnya adalah kebijakan fiskal, katakanlah transfer daerah misalnya, kenapa tidak diutak-atik kementerian-kementerian yang relevan dengan kebijakan transfer daerah? Kalau misalnya kebijakan fiskalnya terkait dengan tidak juga munculnya reindustrialisasi di Indonesia, kenapa kementerian-kementerian yang relevan, pejabat-pejabat yang relevan sama sekali tidak muncul sebagai glitch sekalipun
ya untuk menjadi sasaran-sasaran baru ya. Nah, itu yang kemudian harus kita benar-benar pelajari, ini pertarungan elit seperti apa. Mas, sebenarnya kalau kita mau jujur di sosmed, nama Bu Sri Mulyani itu sebelum rumahnya disatukan udah jauh hari disebut-sebut masuk daftar list. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Mas Andi Wijayanto melihat bahwa sepanjang karier Bu Sri Mulyani dalam Kabinet Merah Putih ini memang sikap atau mazhab ekonomi dan disiplin anggaran tuh yang memang dia memang disiplin betul di dalam penerapan pengeluaran keuangan negara, Mas. Menurut Mas Andi, memang dia disiplin betul. Iya, dan sangat konsisten ya. Betul-betul sangat konsisten menjaga disiplin fiskal ini, misalnya dari indikator beban hutang ke PDB yang memang di undang-undang disyaratkan tidak boleh lebih dari 3%. Keinginan bersama-sama Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi, misalnya pengendalian inflasi itu ya akhirnya terkait dengan banyaknya uang yang beredar, banyaknya uang yang dicetak, ya lalu disiplin antara perimbangan uang yang harus ke sektor-sektor yang memang sudah disyaratkan oleh undang-undang ya, seperti sektor pendidikan 20% atau dulu sektor kesehatan 5%, dan juga akhirnya disiplin untuk belanja pemerintah baik pusat maupun daerah. Itu sangat-sangat dijaga oleh Ibu Sri Mulyani, yang kemudian akhirnya dipandang sebagai satu kebijakan yang membuat perekonomian bawah itu makin sulit, ya kayaknya adalah transfer pusat daerah, ya, sehingga dimulai di Pati, ya, di Pati bupati berkreasi untuk download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.